Sapa ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta, senang sekali saya Novita Enji dapat kembali menjumpai Anda dalam sebuah program yang akan membahas mengenai pendidikan anak usia dini, insan cerdas, berakhlak, mulia. Dalam proses pertumbuhan anak sering sekali kita mendengar kata-kata kognitif atau perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini penting sekali dalam semua aspek tumbuh kembang seorang anak. Apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif dan apa tahapan-tahapannya akan kita bahas nantinya bersama dengan seorang pakar. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, Paman Atu lagi ngapain sih? Iya, Paman lagi pusing nih. Paman taruh buku pianonya Paman di mana ya? Tadi kan habis Paman main ditaruh di kotak biru itu. Gitu. Oh iya. Waduh. Kalian kok ingat sih? Padahal ini kan Paman yang taruh di situ. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Paman. Ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta, mari kita mulai perbincangan kita karena narasumber kita sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Dr. Adre Maiza SPSK, Ketua Litbang Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Apa kabar dokter? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Ini satu perbincangan yang menarik sekali tentang perkembangan kognitif. Tapi sebelum kita masuk ke situ, tadi kan kita melihat anak-anak sedang membantu Paman Atu nih. Kegiatan-kegiatan mereka mengingat letak barang yang disimpan. Apakah ini yang disebut memori ya dok? Betul, jadi anak itu membantu pamannya untuk mengingat kembali kan. Dan itu salah satu contoh pelatihan memori yang dilakukan oleh anak-anak PAUD dan PAUL. PAUD itu adalah usia dini, PAUL itu adalah usia lanjut yang dibantu oleh anak-anak justru. Nah itu sebetulnya program yang bagus sekali menyatukan anak usia dini dengan orang usia lanjut. Oke, nah kalau kita berbicara sekarang tentang perkembangan kognitif, apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif pada anak dokter? Perkembangan kognitif pada anak adalah sama juga kita berbicara mengenai perkembangan kecerdasan pada anak. Nah, kecerdasan apa? Kecerdasan itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki anak untuk bisa menyelesaikan tugas perkembangannya. Sebenarnya itu. Nah, itu tergantung kepada perkembangan otaknya. Dan hanya dimungkinkan oleh karena ada otaknya itu. Otaknya yang optimal bekerja. Oke. Nah, fungsi dan juga peran dari otak dalam pertumbuhan anak apa sih, Dok? Selama ini memang kita tidak menilai perkembangan otak, tapi yang kita nilai adalah perkembangan fisik. Tapi sebetulnya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seseorang anak untuk dia bisa melaksanakan tugas-tugas perkembangan itu adalah perkembangan otaknya. Kemampuan yang dia miliki itu terjadi karena ada perkembangan otak yang bertahap. Oke. Nah, Dok, apa hubungannya antara otak dengan perkembangan anak? Nah, apalagi perkembangan kognitif ya, Dok ya? Perkembangan anak itu kan dinilai selama ini pakai umur. Perkembangan otak itu dinilai dari kemampuan fungsinya. Nah, bisa aja anak umur 2 tahun, tapi perkembangan otaknya umur anak 1 tahun. Iya, kita sekarang sering melihat seperti itu terjadi karena berbagai penyebab. Ada gangguan kongenital, ada masalah gizi, ada masalah penyakit-penyakit yang didapat. Nah itu, jadi tidak selalu sama gitu antara perkembangan otak dengan perkembangan pertambahan umurnya. Dokter, ini menarik sekali untuk diketahui apakah hubungannya antara otak dengan perkembangan kognitif anak nih? Ya. Bahwa perkembangan kognitif itu bisa terjadi karena adanya otak yang berkembang secara optimal. Nah, kemudian juga
perkembangan itu melalui beberapa tahapan-tahapan. Dan perkembangan itu bisa terjadi sesuai dengan perkembangan umur, bisa juga tidak sesuai dengan perkembangan umur. Nah, selama ini kita lebih melihat kepada perkembangan umurnya saja. Sementara ada anak yang umurnya mungkin sudah lebih tua, tapi perkembangan otaknya justru lebih muda. Iya, sering sekali ya. Ya, nah itu sehingga kita bisa menilai itu dari kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Iya. Nah, jadi kemampuan-kemampuan yang dia miliki itu adalah representasi dari perkembangan otak. Area perkembangan kognitif anak ini mencakup apa saja sih, Dok? Kalau kita berbicara mengenai perkembangan kognitif pada anak dari sisi perkembangan otak, pertama kali bahwa seorang anak begitu lahir memiliki refleks. Refleks itu adalah tanda awal dari perkembangan otak. Yang pertama itu kita sebut sebagai refleks primitif. Setelah itu anak akan bisa merangkak berjalan kalau refleks primitif, beberapa refleks primitif itu digantikan oleh refleks yang sifatnya koordinatif sampai dia bisa berjalan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai fase sensomotorik. Nah, kemudian fase sensomotorik yang selanjutnya adalah bahwa anak memiliki kecekatan gerak. Nah, tapi kecekatan gerak ini harus juga diiringi dengan kecermatan gerak. Ya. Jadi itulah yang kita sebut dengan kemampuan praksis, di mana setiap gerakan yang dia lakukan itu ada tujuan tertentu. Kita menilai apakah dia melakukan sesuatu itu tujuannya sampai atau tidak. Nah, yang ketiga adalah perkembangan kognitif atau kecerdasan yang representatif, di mana anak itu sudah bisa berinteraksi sama lingkungannya, sama saudaranya, itu. Perkembangan kognitif pada seorang anak ini dimulai sejak usia berapa ya, Dok? Sebenarnya sejak dari dalam janin pun dia sudah mulai terjadi. Terjadi. Nah, karena kalau bayi yang juga tidak mempunyai kecerdasan gerak, ya itu juga sulit dia lahir. Nah setelah lahir yang memang definitif kita lihat itu setelah lahir, ya. Setelah lahir kita melihat perkembangan seorang anak itu dari kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Baik, dokter, nanti kita lanjutin lagi obrolan kita ya, tentunya mengenai perkembangan kognitif, karena ini satu perbincangan yang menarik sekali dan tentunya ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta sudah tidak sabar ingin mendengarkan kelanjutannya. Tapi tunggu dulu, tahan dulu rasa penasaran Anda, kami akan istirahat sejenak. Kita akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, Anda masih menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Tentunya kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif. Dokter masih bersama kami, Dokter Adre Maiza masih bersama kami tentunya. Kita akan lanjutkan lagi nih ya, Dok ya. Dok, kita pengen tahu nih, apakah sudah dapat dipastikan ketika seorang anak tidak dapat melakukan kemampuan yang dimiliki, maka perkembangan otaknya dikatakan kurang optimal? Ya, sebetulnya iya. Nah, itulah maksudnya bahwa kita mengajarkan orang tua, mengajarkan guru untuk menilai kemampuan-kemampuan yang dia miliki, dan dengan itu yang harus kita pikirkan ada perkembangan otak yang tidak optimal. Nah, tingkat lanjutnya ya kita harus mencari penyebabnya. Apakah kena kurang nutrisi atau kena penyakit tertentu. Tapi jelas memang tidak bisa langsung kita bilang bahwa ini ada abnormalitas. Belum bisa. Nah, karena kalau menentukan abnormalitasnya nanti adalah dokternya. Tapi penting sekali orang tua, guru mengenal kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang anak untuk kita menilai perkembangan otaknya. Oke. Nah, Dok, apakah perkembangan kognitif ini memang disesuaikan dengan tahapan umur, Dok? Perkembangan kognitif bisa dikatakan sesuai dengan tahapan umur, tapi juga belum tentu sama, gitu. Ya, memang selama ini kita berpatokan kepada umur. Tapi ada banyak contoh bahwa anak umur 2 tahun tapi tingkat perkembangan otaknya umur 1 tahun. Ya, atau anak umur 2 tahun justru perkembangan otaknya juga sama dengan anak umur 12 bulan. Itu satu contoh bahwa belum tentu perkembangan otaknya sesuai dengan perkembangan umurnya. Sehingga kita memang harus memiliki
indikator atau instrumen-instrumen untuk menilai perkembangan otak, bukan tahapan umurnya yang kita nilai. Nah, Dok, jadi perkembangan intelijensia anak ini memang terbagi juga dalam tahapan-tahapannya ya? Iya, betul. Ada tahapan-tahapan di dalam perkembangan intelijensi sesuai dengan perkembangan otak, dan kita lihat tahapan-tahapan itu juga sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, kita memiliki 3 ukuran dari otak itu adalah perkembangan sensomotorik yang dimulai dengan refleks primitif. Refleks primitif itu yang nanti akan digantikan oleh refleks yang koordinatif sehingga anak dapat merangkak, berdiri, jalan, dan lari. Nah, selama ini itu penilaian itu dilakukan penilaian bahwa ada atau tidak ada refleks itu. Dokter, nanti kita lanjutin lagi perbincangan kita mengenai perkembangan kognitif anak. Saat ini pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan tentunya yang berkaitan dengan perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak merupakan penentu kecerdasan dan keberhasilannya di masa depan kelak. Oleh karena itu, pengembangan kognitif anak harus diperhatikan dengan seksama. Apa saja yang harus diperhatikan saat fase perkembangan kognitif anak? Banyak hal. Sebagai orang tua harus menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan si kecil. Asupan nutrisi misalnya. Apa saja makanan yang harus dimakan oleh anak? Apa saja makanan yang mengandung gizi yang tepat untuk pertumbuhannya? Sudah cukupkah asupan gizi yang ia terima hari ini? Karena tentunya dari tubuh yang sehat terdapat jiwa-jiwa yang kuat sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang. Tak hanya itu, orang tua pun harus ekstra jeli menangkap keterampilan yang ditonjolkan oleh anak. Berikan stimulasi yang optimal dan tentu secara tepat. Sesuaikan dengan usia si kecil, moodnya, dan apa yang ia senangi. Maka proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan baginya. Selain jeli, orang tua juga harus memiliki kemampuan untuk memperhatikan dan mendengarkan. Berikan waktu yang cukup untuk terus memonitor perkembangan si kecil, sehingga setiap momen akan bisa menjadi penilaian sekaligus kebanggaan tersendiri bagi Anda. Pada akhirnya, seiring dengan optimalnya perkembangan kognitif anak, ia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang nantinya akan digunakan untuk menginterpretasikan lingkungannya. Dengan kemampuan ini, maka ia akan bisa belajar lebih dan lebih banyak lagi tentang hal-hal yang ada di sekelilingnya. Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu guru tercinta, Dr. Adre Maiza masih bersama kami. Mari kita lanjutkan perbincangan kita mengenai perkembangan kognitif anak. Dokter, kita ingin tahu nih, apa yang harus menjadi perhatian utama dalam proses stimulasi perkembangan kognitif pada anak? Ya, yang menjadi perhatian utama bahwa memang kita harus memberikan nutrisi yang cukup untuk perkembangan kognitif. Nah, kemudian kita melakukan stimulasi. Nah, bagaimana stimulasi? Stimulasi itu ada tahapannya. Bagaimana kita mengaktifkan alat-alat penerima rangsang untuk masuknya informasi ke otak. Setelah itu kita pastikan kita lakukan perangsangan ya dengan optimal. Kita harapkan bahwa alat-alat itu bisa bekerja optimal mengirim informasi itu ke otak secara tepat. Salah satu contohnya memindahkan anak dari tempat gelap ke terang, itu merangsang sel-sel mata untuk menangkap rangsang cahaya, kemudian memberikan elusan-elusan halus pada daerah-daerah tertentu anak, menyusui dengan melakukan gerakan-gerakan gesekan pada anak. Jadi ayun-ayun itu salah satu model-model stimulasi anak melalui pengaktifan reseptor-reseptornya. Nah juga bahwa kita menyapa dengan suara yang halus. Ya itu beberapa pendekatan-pendekatan stimulasi yang kita kembangkan. Nah kemudian yang tingkat kedua adalah bagaimana kita melakukan stimulasi itu secara tepat. Ya, kalau kita suruh anak melihat, kita harus katakan lihat. Selanjutnya kita bilang perhatikan. Jangan kita menyuruh lihat tapi kitanya kemana-mana, kita tidak memfokuskan. Dan kalau kita suruh dengar, kita tidak harus berdiri di depan dia. Dengar di mana aja dia bisa dengar. Yang penting dengar dan dengarkan.
Nah, bahasa-bahasa itu jadi penting untuk kita memperbaiki persepsi anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau kita mau suruh anak itu untuk melakukan sesuatu, ya bahasanya mesti jelas, tepat, coba lakukan gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah bagaimana gerakan-gerakan itu bisa menjadi gerakan yang terkontrol, yang kita sebut sebagai, kalau tahap tadi yang awal kita sebut body awareness, yang kedua body control, yang ketiga body and mind. Dokter, apa sih tolak ukur perkembangan intelijensia anak yang tentunya baik sesuai dengan usia mereka, Dok? Iya, kita menggunakan 3 model tahapan, yaitu sensomotorik dengan indikator-indikatornya sendiri, kemudian praksis itu adalah gerakan bertujuan, kemudian representatif itu adalah bagaimana dia dari informasi yang sudah masuk, bahwa seorang anak itu dari sejak lahir dia sudah punya faktor bawaan dari ibunya. Ya. Kecerdasan yang turun di seorang anak adalah kecerdasan dari ibunya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan kemampuan-kemampuan dari pengalamannya. Dia melakukan kesalahan, dia melakukan sesuatu yang menyenangkan, dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Baik, dokter. Sekarang kita istirahat dulu sebentar ya, Dok ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Masih bersama saya Novita Enji di Insan Cerdas Berakhlak Mulia, dan Dr. Adri Maiza juga masih menemani kami. Dokter, kita ingin tahu nih, kalau berbicara mengenai stimulasi atau perkembangan, tentu kan akan ada masalah atau hambatan yang terjadi yang biasanya timbul seiring dengan proses stimulasi tersebut. Nah, biasanya apa saja nih, Dok, yang bisa menghambat perkembangan intelijensia anak, Dok? Yeah. Jadi stimulasi dan perkembangan itu merupakan 2 hal yang sangat berkaitan. Ya, bahwa stimulasi yang optimal akan menyebabkan perkembangan otak juga yang optimal. Nah, jadi pengetahuan seorang ibu tentang bagaimana menstimulasi anak itu juga penting. Jadi pola pengasuhannya. Yang kedua tentang menjaga kesehatan anak dari penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pada perkembangan otaknya. Ya. Yang ketiga ya artinya memberikan lingkungan yang dapat merangsang perkembangan otak itu agar bisa optimal. Jadi itu dia ya, Dok, yang harus kita perhatikan juga ya, hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Yang lainnya apa lagi nih, Dok? Salah satu yang paling besar selama ini dihadapi oleh anak-anak Indonesia adalah kekurangan gizi. Karena masih tinggi sekali, anak Indonesia kurang gizi sekitar 17,8%. Dan ini merupakan penghambat yang paling besar ya? Paling besar. Kemudian yang kedua, itu kalau kita bicara anak, kalau kita bicara pada ibu hamil, masih banyak ibu hamil juga yang pada waktu kehamilannya itu mengalami anemia atau kekurangan HB yang menyebabkan juga anak yang lahir itu tidak berkembang optimal, sehingga perlu stimulasi khusus itu untuk itu. Kalau sampai itu terjadi kekurangan gizi tadi ya, Dok. Baik, dokter, sekarang juga sudah ada satu pertanyaan yang disiapkan oleh pemirsa untuk dokter tentunya berkaitan dengan tema kita perkembangan kognitif anak. Apa pertanyaannya? Mari kita simak bersama.